Insya Allah akan kita targetkan pasangan ini menjadi 1000 penghafal Al-Quran minimal kampung Quran ya, minimal 1000. Jadi ini pusatnya Pondok Al-Quran di Pasar Islam Center. Juga kembangkan melalui pendidikan formal ya, mungkin rumah-rumah tahfiz juga kita dorong dan sebagainya. Semua kita duduk bersama. Pusatnya Pasaman Islam Center. Kita juga bersama dengan Kemenak, dengan Basnas, dengan semua pihak, dengan perguruan tinggi. Saya kemarin ketemu dengan style juga minta seperti itu juga. Tadi malam dengan Rektor Win, kita juga punya andil untuk serta. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja biar lebih santai dan tenang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, para santri dan santriwati dan juga para orang tua, wali santri, orang tuaku semuanya yang insya Allah kita semuanya dalam lindungan dan liputan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kita semestinya dari mulai tadi jam 9, namun harapan kita Pak Bupati atau yang mewakili bisa membuka acara ini, tapi Pak Kabak Kesra sedang berjuang. Tadi sudah dapat disposisi dari Bupati untuk diwakilkan ke Wakil Bupati membuka. Namun Pak Wakil Bupati, Pak Kabaknya sedang duduk menunggu waktu bisa masuk. Kalau dari kita coba 20 kali pertemuan. Sehingga dia betul-betul menghafal itu baik, tajwidnya benar, dan kalau menghafal itu betul-betul dia itqan gitu, betul-betul yakin dengan hafalannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bincang-bincang dengan Kesra, karena memang kebanyakan anak-anak kita belum mampu dari segi bacaan dengan benar, maka kita buatlah program tahsin. Tahsin itu bagi anak-anak yang rasanya sudah bisa membaca Al-Quran tapi harus dipangku lagi, harus dipegang lagi tangannya, dan itu kita mungkin bisa 20 pertemuan atau mungkin lebih atau mungkin setahun untuk mengasah itu. Jangan Bapak Ibu, anak saya harus ikut ke tahfiz, jangan dipaksakan. Justru hasil dari tahsin nanti akan kita angkat dia ke tahfiz setelah dia lolos di tahsin. Berkesinambungan dia, berkesinambungan. Makanya tidak boleh dipaksakan anak-anak itu. Kalau memang dia di tahsin dulu kemampuannya, udah aja lah tahsin dulu. Dan jangan ditanya, kapan anak saya akan program tahfiz? Tidak boleh seperti itu. Karena gurulah yang tahu di mana posisi dia yang paling tepat. Nah itu. Insya Allah nanti akan kita buka lagi setelah direkrut nanti tenaga-tenaga guru kita akan dibuka lagi program-program yang lain. Nah, program tahfiznya ditambah mungkin, program tahsinnya mungkin ditambah lagi orang-orangnya, sehingga ya Pasaman Islamic Center yang diinginkan ini betul-betul terasa keberadaannya di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi untuk program tahsin, karena kebanyakan anak-anak ini saya lihatin ini masih pada kecil-kecil, nanti takutnya dia nggak kuat AC, ada yang nggak kuat AC, dia sedang puasa. Kita rencanakan itu setelah puasa bulan Ramadan. Jadi yang sudah lulus ini akan dihubungi melalui grup. Jadi yang telah lulus jangan keluar dari grup Bu ya. Nomornya jangan keluar dari grup, tetap berada di grup. Cuma permohonan saya, grup ini cukup berbagi informasi saja, nggak usah pula di situ diposting dakwah gitu, masalah kelebihan
makan kurma di bulan puasa, umpamanya enggak usah. Ini cukup hanya untuk fasilitas berbagi informasi kegiatan kita saja. Sehingga nanti ada postingan dari Bapak Ibu, akhirnya postingan ketua harian atau gurunya tidak terbaca. Gara-gara sudah banyak postingan. Nah kalau kita udah masuk jualan gitu umpamanya kan, aduh banyak lagi. Jadi mohon kepada orang tua kita yang memegang HP, nggak usahlah kalau untuk grup yang ini nggak usah diposting apa-apa. Nah, cukup masalah informasi tentang kegiatan kita saja. Itu maksudnya informasi yang dibutuhkan. Kami para santriwan yang kami sayangi, puji syukur alhamdulillah, mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat hadir dan berkumpul dalam rangka acara pembukaan pelaksanaan kegiatan tahfiz dan tahsin Pasaman Islamic Center Kabupaten Pasaman. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati ayahanda kita Bapak Sabar AS, Wakil Bupati Pasaman. Alhamdulillah beliau hadir dalam acara pembukaan ini. Yang kita hormati, 2 atau 3 hari yang lalu kami telah menyeleksi santri dan telah membuka pendaftaran selama 1 minggu, dan yang mendaftar untuk masuk ke kita ada sekitar 78 orang. Kita seleksi yang 78 orang ini. Setelah tutup pendaftaran Pak Wakil Bupati, hampir mungkin 80-90 orang lagi datang menelpon saya meminta agar dibuka kembali. Saya katakan ini baru tahap pertama. Dari hasil seleksi yang kita lihat, ada kemampuan anak-anak ini Pak Wakil Bupati berbeda-beda. Ada yang sudah betul-betul matang, bagus, itu ada sekitar 19 orang anak-anak kita yang akan dididik nanti di sini. Sekitar 19 orang ini sekitar 20 atau sekitar 20 kali pertemuan. Level pertama juz ke-30. Lalu kita lihat lagi dari sisa yang dari 19 orang ini ada 35 orang kelihatannya belum mampu dari segi bacaan huruf dan tajwidnya untuk dipaksakan menghafal Quran. Maka kita akan terima mereka di program tahsin. Kita betulkan bacaannya, kita betulkan tajwidnya, segala macamnya untuk nanti dipersiapkan di program tahfiz. Nah, oleh karena itu Bapak Wakil Bupati, sebenarnya ini baru mungkin sedikit yang tahu tentang pendaftaran ini. Setelah ditutup, subhanallah, sangat banyak yang berminat, anak-anaknya masuk ikut serta dididik di pesantren Islamic Pasaman Islamic Center ini. Kenyataan yang ada bahwa tenaganya jujur baru 1 orang Pak Wakil Bupati, baru 1 orang. Rencananya di awal, mohon maaf
pelantikan itu akan ada 3 tenaga pendidik, guru tahfiz dan pelatih yang akan direkrut. Kalau sekiranya ini dikabulkan oleh Bapak Wakil Bupati, diseleksi lalu diterima guru tahfiz ini, mungkin santri ini akan bertambah banyak lagi Pak Wakil Bupati. Oleh karena itu permohonan kami atas nama Badan Pengelola Ketua Harian Islamic Center, kami bermohon kepada Bapak Wakil Bupati kiranya seleksi guru tahfiz dan imam di Masjid Agung kita kiranya bisa dikabulkan dan segera dilaksanakan, sehingga anak-anak yang ingin belajar atau menghafal Quran ini bisa kita berikan wadah yang tepat di Islamic Center ini. Apalagi angan-angan Pak Wakil Bupati kita ke depan, contohnya 4 tahun lagi ke depan, kalau kegiatan ini pertama dirahmati oleh Allah Pak Wakil Bupati saat ini, dan sekali lagi kami mohon arahannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan arahan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan Pondok Tahfiz Pasaman Islamic Center oleh Bapak Wakil Bupati. Pada Bapak Sabar AS kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukurillah, syukur la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimin as-samai wal ardh. Wa wakinkan daru wa khasnahu bima ta'lamun. Sallallahu alaihi yang kita hormati atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Pak Haji Bin Utama dan saya Sabar AS Bupati segenap Pemerintah Daerah, bangga dan terima kasih atas kerja keras, upaya serius dari Badan Pengelola Pasaman Islamic Center, sehingga pada pagi hari ini kita sudah bisa memulai salah satu bentuk kegiatan, salah satu bentuk aktivitas yang amat sangat penting, amat sangat bermanfaat, yaitu pendidikan tahfiz, pembelajaran tahfiz. Ini sungguh kita syukuri bersama. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman tentu sangat mendorong, sangat mendukung atas terlaksananya kegiatan ini. Upaya kita bersama agar terwujudnya visi Pasaman, masyarakat Pasaman yang lebih baik dan bermanfaat. Dengan antara lain misinya adalah, langkahnya adalah Pasaman beriman, Pasaman berbudaya, Pasaman cerdas. Ada 6 misi, antara lain juga saya kira enak kita dengan apa yang kita acara kita pada pagi hari ini. Ini satu kesatuan yang tidak terpisah. Pasaman beriman, Pasaman berbudaya, dan Pasaman cerdas. Di sini katakan bahwa orientasi target pendidikan kita ini tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga cerdas spiritual dan cerdas emosional. Kalau hanya cerdas intelektual, belum tentu nanti ke depan anak kita bermanfaat, apalagi mungkin akhirat. Ya. Tapi kalau sudah itu cerdas intelektual, kemudian cerdas spiritual dan emosional, insya Allah anak kita akan bermanfaat, baik dunia maupun akhirat. Berguna, bermanfaat dunia dan akhirat, itulah merupakan cita-cita harapan kita semua. Betul nggak Bapak Ibu? Betul.
anak yang soleh, anak yang hafiz. Itulah harapan semua siapapun. Sebetulnya itu harapan kita. Tinggal kita tumbuhkan potensi harapan yang ada itu, kita perbesar, kita tumbuhkan, kita kembangkan terus. Dan itulah tugas badan pengelola Pasar Islam Center. Itulah tugas secara umum dari pemerintah daerah. Tentu keterlibatan semua pihak. Karena itu tadi kita sangat berterima kasih sudah dimulai, dan tentu alhamdulillah juga sarana ini sudah dibangun. Ya, saya sering sampaikan bahwa yang sudah baik kita teruskan, yang kurang-kurang kita tambah. Nah, itu prinsipnya. Sudah ada, sudah lengkap, insya Allah relatif lengkap. Kemudian kita benahi sarana ini di sana sini, lalu kita perkuat kegiatannya, kita perbanyak aktivitasnya, kita maksimalisasi. Jadikan Islamic Center ini sebagai pusat kegiatan keislaman. Apakah itu kajian keislaman? Apakah itu budaya Islam, seni budaya Islam? Tentu juga termasuk yang paling penting adalah apa yang kita laksanakan pada hari ini, pembelajaran pendidikan untuk tahsin, untuk hafiz, untuk menghafal Al-Quran. Bersama programkan agar tadi disampaikan kita gerakan tahfiz 1000 minimal hafizah 3 kali pasangan. Setuju apa itu? Setuju. Itu yang merupakan target dari Badan Pengelola Pasar Islam kita, itu juga dari pihak-pihak lain terkait, agar bagaimana menciptakan generasi kita, generasi yang berakhlak mulia, generasi yang hafal Al-Quran. Saya bermimpi, saya berpikir pasangan ini bagaikan kampung Al-Quran. Setuju ya? Setuju. Kampung Al-Quran, daerah Al-Quran. Kita tidak mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi orang kenal nanti pasangan ini itu para penghafal Al-Quran. Kalau sudah hafal Al-Quran, saya bilang artinya bagus, terbentuk, terbangun karakter diri. Saya sedikit mungkin menginspirasikan Bapak Ibu. Persoalan kita hari ini tidak hanya soal infrastruktur, ya itu penting dari konsep kita pimpinan daerah. Tidak hanya pembangunan ekonomi itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah pembangunan manusia. Lima saus jauh lebih penting dari itu, lebih dalam dari itulah pembangunan mentalnya, spiritualitasnya, pembangunan karakternya. Saya bilang visi pembangunan pendidikan itu tidak ada dikotomi antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum. Tidak ada dikotomi, satu kesatuan yang tidak terpisah, holistik, membangun intelektualnya harus dibarengi dengan membangun spiritualitas dan sosial. Karena itu kita serius memprogramkan agar bagaimana membangun karakter, membentuk kepribadian generasi kita agar terhindar dari berbagai ancaman, berbagai potensi kerusakan. Saya cerita sedikit Bapak Ibu, kemarin kita rapat faktor pindah, salah satu pandangan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Gustafi bahwa ternyata salah satu kecenderungan adalah saat ini perkara kasus di agama itu permintaan dispensasi nikah. Saya bilang ketua PA itu adalah muaranya, dulunya ada di pendidikan. Kondisi yang ada di PA itu katakan tadi cenderung terjadi dispensasi nikah itu karena pembangunan karakter belum signifikan. Nah, itu korelasinya tuh, ya kan? Kalau pembentukan karakter sudah maksimal, sudah signifikan, maka di muaranya itu kan muara
itu muaranya itu akan minimal. Anak-anak kita tidak sebut di mana, dan itu memang sudah rahasia umum bahwa terjadi kenakalan remaja, pergaulan bebas. Ini kan anak kita semua baik. Kalau kita biarkan, menjadi apa? Generasi berikutnya 5-10 tahun yang akan datang. Kalau kita benahi hari ini, insya Allah itu menjadi optimisme kita, harapan kita bersama yang masa depan. Caranya bagaimana? Ya ini secara tersistematis dan terprogram. Mengatasinya bagaimana? Ya ini cara mengatasinya dengan menyerahkan anak-anak Bapak Ibu ke pasal Islamic Center untuk dibina, untuk digembleng, untuk diasah, untuk dididik. Agar apa? Agar memahami Al-Quran, agar menghafal Al-Quran. Selain mampu menghafal Al-Quran untuk membentuk kepribadian, juga bisa menjadi bekal. Oleh SMA, hafal Al-Quran sekian juz, nanti bisa melanjutkan pendidikan di mana saja. Ya kan, tinggi favorit. Di UNAN, di UIN, di UMP, di ITB, di UGM, bahkan di Timur Tengah, ya, di luar negeri. Kalau sudah hafal Al-Quran bisa menjadi jalur prestasi masuk ke perguruan tinggi favorit. Senang nggak kira-kira? Nah itu aset, itu sumber daya manusia pasangan. Itulah kebanggaan kita, itulah yang kita harapkan, itulah kejayaan kita, itulah masa keemasan, itulah peradaban yang kita inginkan. Bukan hanya kemajuan fisik, bukan hanya kemajuan ekonomi, tapi sungguh kemajuan manusia. Human Resource Development itulah menjadi target yang paling prioritas, yang paling utama, menjadi tekad dan impian kita. Kalau anak-anak itu gini loh, ya kan, hafalnya sekian juz, SMP masuk SMA, ya ya. Lalu ada ibu peranginya lo, akhlaknya lo, lakonnya lo, kemudian pintar. Kalau hafal Quran berat biasanya itu jenius itu, ya kan? Warasi, kita warasi, jenius bapak ibu, ya kan? Rumus-rumus fisika sebagainya itu biasanya kan. Ya karena itu memang sudah menjadi fakta. Ibnu Khaldun sebagainya itu kan orang-orang penghafal Al-Quran, iya kan? Kita reinkarnasi sebenarnya ini kan. Sejarah masa lalu yang kita coba ini formulasikan kembali. Ini sama bisa masuk ke ITB, ke UGM. Itu siapa? Itu orang mana? Itu sumber daya manusia dari mana? Dan itu kembali kemana? Ya, apakah secara fisik akan kembali mengambil pasangan atau mungkin di daerah Nusantara ini? Itu semua adalah SDM pasangan, membuat kebanggaan keharuman daerah Kabupaten Pasaman, memberikan kemakmuran terhadap negeri kita, negeri yang kita cintai bersama ini, yaitu daerah Kabupaten Pasaman. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tentu ini membutuhkan tekad yang bulat, membutuhkan komitmen yang tinggi, mesti berazam kita sama-sama. Damu ngici ayam dulu, damu dulu, agak ngici ayam. Ini semangat besok lah kendarlah, ya betul. Utamu gitu apa? Ini ngici orang, ya kan? Kok murid tahu dia nyawa? Ya lah, tentu kan sama guru, tugas pertama kita gitu, membuka merekrut tambahan guru. Ya kan, minimal 2 orang lagi Pak Kabak ya kan, tolong nih Pak Kabak, ya kan, melalui saya nih menyampaikan kepada Pak Kabak agar ini segera direkrut. Setuju ya? Setuju. Untuk bisa menambah kesempatan bagi generasi kita yang lain, ya, menimba ilmu, mendapatkan akses dididik untuk menghafal Al-Quran, khususnya di pasangan Islamic Center yang mencintai. Iya, gurunya itu kita menjaga mutu, menjaga kualitas, nggak sembarangan dong. Pasaman Islamic Center menjaga mutu, selain kuantitas juga kita jaga kualitas. Kita targetkan kualitas. Nah, untuk sebuah mutu, sebuah kualitas tentu didukung oleh selain sarana prasarana yang memadai. Ya, paling pokok kuncinya adalah tenaga pendidik, tenaga guru. Tenaga gurunya akan kita rekrut dari bertaraf minimal Sumatera Barat, ya kan, yang ada di
Sumatera Barat. Nggak hanya Pasaman, dari itu Pasun orang Pasaman, ada yang dari Pasaman. Udah, ya. Tapi kalau orang Pasaman ini dia kompeten, rekrut, buka pendaftaran terbuka resmi, ya kan? Lalu mendaftar sekian banyak orang, ya kan? Lihat kompetensi dan sebagainya, lain dari orang Solo diterima. Ada orang Pasaman bukan terima, alhamdulillah. Tapi bukan karena orang Pasaman dia diterima, gitu. Ya kan? Nah, ini komitmen, ya kan? Kita komitmen terhadap mutu, terhadap kualitas. Insyaallah. Jadi kita lengkapi, kita dukung, kita sempurnakan, kita maksimalkan dengan ketersediaan tenaga pengajar yang memadai. Setuju Pak Ibu ya? Setuju. Jadi ini berazam kita, yang bertekad kita bersama-sama semua pihak, baik badan pengelola, Pasar Bis Center, begitu pun tentu para wali murid yang menyerahkan anaknya dengan ikhlas. Kalau dulu waktu ketik-ketik kan disaran rotan, malah disaran anak. Lalu kata mengaji, aku mengaji dulu Pak Ibu, Semaroken itu mengaji dulu. Guru masih ada sampai sini. Aku sangat hormati beliau. Lalu dulu wali hakim namanya. Wali hakim dulu kan kalau ya. Adapun kesempatan orang dewa semua mantan ke pasangan Islamic Center, ya tidak ada kendala. Tapi kemauan kurang. Jadi soal juga, ya kan? Nah ini motivasi. Jadi Bapak Ibu, para orang tua selalu kita motivasi juga anak-anak, ya kan? Termasuk para tenaga pendidik, ya kita beri motivasi anak-anak, ya kan? Bahwa menghafal Al-Quran itu sungguh banyak manfaatnya. Tadi pembaca menyampaikan akan mendapatkan mahkota dari orang tua. Amin ya. Mahkota. Itu Bapak Ibu luar biasa, itu impian, itu orientasi kita semua. Nah begitu pun di dunia tadi saya sampaikan bahwa anak-anak kita yang hafal Al-Quran sekian juz, ya terbina, terbentuk karakternya, pribadiannya, bisa menjadi prestasi, jalur prestasi untuk melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi, bahkan fakultas favorit, menjadi masuk kedokteran bisa, ya masuk kedokteran beriman. Itu tidak mesti masuk UPI, ya kan? Nggak mesti, ya di kalangan bahas semuanya. Ya. Tapi yang mau memanfaatkan ke IAIN, ke UIN, silakan dorong, ya kan jadi ulama, ya jadi ustaz, bagus, sangat bagus. Tapi tergantung potensi bakat masing-masing. Tetapi basicnya punya, ya basic keimanan, keagamaan, punya bekal keimanan, punya bekal menghafal Al-Quran. Mau kemana ya silakan. Insyaallah inilah menjadi orientasi kita, jadi harapan kita bersama. Mudah-mudahan tentu dengan dukungan semua pihak, tidak hanya para pengelola Pasar Islamic Center, tapi juga terkait dengan para wali murid, ya para siswa, para murid, ya yang ada mempunyai tekad bersama-sama dan azam kita agar insyaallah apa yang kita targetkan pasangan ini menjadi apa tadi? Menjadi seribu penghafal Quran. 1000 penghafal Quran minimal Kampung Quran. Ya, minimal 1000. Jadi ini pusatnya Pondok Al-Quran di Pasar Islamic Center, juga kembangkan melalui pendidikan formal, ya. Mungkin rumah-rumah tahfiz juga kita dorong dan sebagainya. Semua kita duduk bersama. Pusatnya Pasaman Islamic Center. Kita juga bersama dengan Kemenak, dengan Basnas, dengan semua pihak, dengan perguruan tinggi. Saya kemarin ketemu dengan style juga minta seperti itu juga. Tadi malam dengan Rektor UIN, kita juga punya andil serta memberikan perhatian serius terhadap visi misi Pasaman. Saya jelaskan semalam ya Pak Rektor Sudirman dan administratifnya di Pasaman kita dengan badan pengelola agar apa? Agar cita-cita kita bisa Sabaqat tilawatil Quran pancaran
الحمد لله